Ejekan diri. Tinju 100 bersenjata. Tingkat penguasaan penuh. Teriakan itu menggema di aula. Semua mata menatap Chu Zhen yang mengeluarkan teknik peringkat 1 dengan kekuatan penuh. Meski hanya keterampilan tingkat rendah, jika sudah dikuasai, kekuatan tinjunya bisa menghancurkan siapapun di tingkat yang sama. Kerumunan serentak berbisik. Chu Feng pasti kalah. Tak ada kesempatan sama sekali. Chu Yu, yang khawatir melihat Chu Feng, maju 2 langkah. Tapi suara dingin Chu Cheng menahannya. Pengamat tak boleh ikut campur. Aturan tetap aturan. Ia hanya bisa menggigit bibir, menahan cemas. Ratusan bayangan tinju menyapu udara, menutup seluruh pandangan Chu Feng. Angin pukulan menusuk kulit, tajam seperti pedang. Chu Zhen benar-benar ingin menghancurkannya. Namun, Chu Feng hanya berdiri, tidak bergeming, tidak mundur. Apakah dia gila? Dia terlalu takut untuk bergerak. Kerumunan mulai menertawakan, yakin Chu Feng akan segera hancur. Tepat ketika tinju Chu Zhen hampir mengenai. Boom! Aura mengerikan meledak dari tubuh Chu Feng. Dingin, berat, dan membawa niat membunuh. Seketika Chu Zhen kaku. Pandangannya kosong sepersekian detik. Dan di saat itulah, paah! Telapak tangan Chu Feng menghantam dadanya. Ki dan darahnya berantakan. Belum sempat bernapas. Paah! 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 Beberapa pukulan telak mendarat berturut-turut. Aarg! Chu Zhen berteriak. Kakinya goyah. Lalu bruk. Jatuh berlutut sebelum ambruk tak berdaya di depan Chu Feng. Apa itu barusan? Dia dikalahkan begitu cepat. Aula terdiam. Mereka tidak percaya mata mereka. Suara berat Chu Wei memecah kesunyian. Tidak mungkin. Kau, roh tingkat 4. Kata-kata itu membuat kerumunan tersentak. Semua baru sadar. Untuk menundukkan Chu Zhen tanpa keterampilan apapun, hanya ada satu penjelasan. Chu Feng sudah berada di roh tingkat 4. Bahkan Chu Yu menutup mulutnya. Matanya membesar penuh keterkejutan. Tanpa menoleh, Chu Feng berjalan santai ke meja, mengambil 3 rumput roh suci, lalu berbalik hendak pergi. Berhenti! Suara Chu Cheng menggema marah. Ia menopang tubuh adiknya yang babak belur. Kau terlalu kejam pada keluargamu sendiri. Chu Feng menoleh, senyumnya tipis. Keluarga? Kapan kalian pernah menganggapku keluarga? Ia melangkah pelan. Tatapannya tajam menusuk. Bukankah kalian sendiri yang bilang, tinju dan tendangan tak punya mata? Jadi terimalah kekalahan dengan tenang. Atau, kalian tak sanggup? Kerumunan mulai gelisah. Chu Zhen sendiri menggertakkan gigi. Dia sengaja mempermalukanku. Chu Feng hanya terkekeh ringan. Baru saja aku menahan diri. Tapi siapa sangka, kau hanyalah harimau kertas. Terlihat garang. Padahal bahkan tak sanggup menerima satu pukulan pun. Wajah Chu Zhen memerah menahan malu. Darahnya hampir memuntah dari rasa terhina. Saat suasana menegang, Chu Feng kembali menatap semua orang di aula. Jika ada yang ingin menantangku, silakan. Taruhkan saja rumput roh sucimu. Hening, tak satu pun berani bicara, apalagi bergerak. Akhirnya Chu Wei maju selangkah. Chu Feng, jangan berlebihan. Oh, kau juga ingin berduel denganku, Chu Wei? Tapi bukankah kau 5 tahun lebih tua dariku? Chu Feng terkekeh. Kalau kalah, kau akan ditertawakan menindas junior. Kalau menang, bukankah itu malah lebih memalukan? Chu Wei terdiam, tinjunya mengepal, tapi tak bisa membalas sepatah kata pun. Melihat semuanya bungkam, Chu Feng menatap berkeliling sekali lagi, lalu tertawa dingin. Sebelum aku pergi, aku beri 2 kalimat untuk kalian semua. Pertama, berpikir bahwa kalian sempurna. Kedua, mengejek diri sendiri. Renungkanlah artinya sendiri. Dengan langkah ringan namun penuh wibawa, Chu Feng membuka pintu aula dan meninggalkan semua orang dengan wajah pucat, tertunduk dalam malu. Hari ini, Chu Feng bukan hanya memenangkan duel. Ia membalikan ejekan yang selama ini menempel padanya, dan mengembalikannya berkali lipat kepada mereka yang pernah meremehkannya. Karakter fierce, di bawah cahaya bulan, Chu Yu berlari menghampiri Chu Feng. Wajahnya berseri-seri. Matanya berkilau penuh kebanggaan. Chu Feng, kamu hebat sekali. Tak kusangka, dalam 1 hari saja, kamu sudah melampaui aku. Chu Feng tersenyum malu, menggeleng. Chu Yu, seharusnya aku tak membuat masalah hari ini. Pertemuan aliansimu jadi berakhir buruk. Chu Yu meninju dadanya pelan, tertawa riang. Jangan khawatir. Memberi mereka pelajaran itu sudah seharusnya. Kalau tidak, mereka akan terus meremehkanmu. Besok ikutlah denganku dalam perburuan obat spiritual. Menangkap sendirian itu terlalu sulit. Chu Feng sempat ragu, tapi Chu Yu memberinya bambu kecil berisi lokasi pertemuan.
Datanglah besok. Sisanya biar aku urus. Melihat kegigihannya, Chu Feng akhirnya mengangguk. Baiklah. Namun, ketika Chu Yu kembali ke kediaman, wajah-wajah penuh amarah menyambutnya. Chu Cheng dan Chu Zhen menatap tajam, lalu pergi tanpa sepatah kata. Chu Wei, dengan wajah gelap, menegurnya. Chu Yu, hari ini kau terlalu memihak Chu Feng. Karena dia, kami dipermalukan. 2 rumput roh suci hilang, dan semua orang pergi dengan marah. Apakah kau puas sekarang? Chu Yu menatapnya dengan tenang. Kalau begitu salahkan aku. Tapi jangan salahkan Chu Feng. Dia juga bagian dari keluarga Chu. Dan bukankah kau sendiri melihat? Dia bukan sampah seperti yang kalian pikirkan. Aliansi Chu butuh orang kuat. Mengapa tidak membiarkannya bergabung? Mata Chu Wei berubah tajam. Namun akhirnya ia menarik napas panjang. Baiklah. Demi dirimu, aku beri dia kesempatan sekali lagi. Bawa dia besok. Wajah Chu Yu langsung berseri. Hebat, kau memang yang terbaik. Namun, saat Chu Wei berbalik, senyum sinis melintas di wajahnya. Tak lama, seorang murid baru menghampiri. Senior Chu Yu, kau tahu? Di pelataran luar ada sosok yang benar-benar mengerikan. Mengerikan. Chu Yu terkejut. Pemuda itu tersenyum tipis. Dia sendirian membantai seekor binatang buas peringkat 4, 9 binatang peringkat 3, dan 30 binatang peringkat 2. Dalam sekejap, semuanya mati. Ketika murid jenius lain tiba, yang tersisa hanyalah mayat bertumpuk di tanah. Bukankah itu benar-benar Vierge? Wajah Chu Yu memucat. Sebanyak itu? Itu hanya bisa dilakukan seseorang setingkat roh, tingkat 5. Nama orang itu? Ia buru-buru bertanya. Tak ada yang tahu. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Tapi satu hal pasti, dialah karakter Vierge dari pelataran luar tahun ini. Sementara itu, Chu Feng berjalan santai melewati jalan sunyi. Namun tiba-tiba, langkahnya berhenti. Tatapannya tajam menembus kegelapan. Jangan bersembunyi. Keluarlah. Dari bayangan, 2 sosok muncul. Chu Cheng dan Chu Zhen. Wajah Chu Zhen masih pucat. Tapi matanya dipenuhi kebencian. Chu Cheng melangkah maju dengan sombong. Chu Feng, serahkan rumput roh suci, berlutut, dan minta maaf. Kalau tidak, kau tak akan bisa pergi malam ini. Chu Feng tersenyum tipis. Jadi kalian mau merampokku? Chu Cheng menyeringai. Dan kalau begitu, kenapa? Tatapan Chu Feng berubah dingin. Kalau ingin merampok, kau butuh kekuatan. Mendadak tubuh Chu Cheng bergerak, cepat bagaikan angin. Dalam sekejap, cakarnya sudah mengincar tenggorokan Chu Feng. Kekuatan Chu Cheng jelas lebih tinggi dari Chu Zhen. Ia bukan lawan sembarangan di tingkat roh 4. Namun, lawannya adalah Chu Feng. Sosok yang membantai seekor binatang buas peringkat 4. Sosok yang mungkin, dialah sebenarnya karakter Vierge yang semua orang bicarakan. Berlutut dan memohon pengampunan. Wos! Chu Feng menggeser tubuhnya ke samping, menghindari serangan Chu Cheng dengan mudah. Dalam sekejap, tubuhnya berputar, kaki terangkat. Bang! Sebuah tendangan keras memaksa Chu Cheng mundur beberapa langkah. Ugh! Chu Cheng mengernyit. Lengan yang ia gunakan untuk menahan terasa mati rasa. Ia terkejut. Kekuatan Chu Feng jauh lebih kuat dari yang ia kira. Tatapan Chu Cheng mengeras. Tubuhmu memang kuat. Tapi hanya itu. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan sejati keterampilan bela diri. Pak! 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 Ia menusuk beberapa titik akupunktur di tubuhnya. Lalu berteriak keras. Seketika otot-ototnya membengkak. Kulitnya berubah ungu. Urat-urat menonjol mengerikan. Body of Steel. Tubuhnya kini seolah baja hidup. Senjata pun sulit menembus pertahanan ini. Chu Cheng tersenyum penuh keyakinan. Chu Feng, berlututlah. Minta ampun, atau aku akan hancurkanmu. Namun sebelum ia selesai bicara, Swiss! Sosok Chu Feng lenyap. Lalu muncul tepat di depannya. Tinju keras meluncur. Berani sekali bertarung denganku secara fisik. Chu Cheng menyeringai dan melawan dengan tinjunya sendiri. Dum! 2 tinju beradu. Suara seperti besi menghantam besi. Namun hasilnya mengejutkan. Chu Cheng terdorong mundur. Tangannya semakin mati rasa. Sementara Chu Feng berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Bagaimana mungkin? Tubuhnya lebih keras dariku. Chu Cheng akhirnya merasa takut. Swiss! Chu Feng menyerang lagi. Telapak tangannya menebas lurus. Chu Cheng mencoba menangkap pergelangan tangannya. Heh, dapat kau. Namun, wos! Telapak tangan itu lenyap bagai ilusi. Ape! Bang! Sebuah tamparan keras menghantam dadanya. Tubuh Chu Cheng terlempar belasan meter. Jatuh berguling di tanah sambil menyemburkan darah. Saudara!
Chu Zhen melompat panik. Wajahnya pucat. Ia tak percaya mata sendiri. Chu Cheng, orang yang selalu ia andalkan, dikalahkan secepat itu. Namun Chu Feng tidak memberi mereka kesempatan kabur. Dalam sekejap, ia berdiri menghadang di depan mereka. Jangan buru-buru pergi. Aku hanya ingin satu hal, keluarkan semua yang kalian punya, berlutut, dan mohon ampun. Maka aku akan membiarkan kalian hidup. Senyum dingin menghiasi wajahnya, tapi bagi Chu Cheng dan Chu Zhen, itu senyum iblis. Chu Feng, jangan berlebihan. Chu Cheng menggertakkan gigi. Berlebihan. Chu Feng tertawa kecil. Kalian memanggilku sampah, merendahkanku di depan semua orang, bahkan ingin merampok dan membunuhku. Sekarang, aku yang kuat, dan kalian menyebutku berlebihan. Suara Chu Feng tiba-tiba berubah tajam. Menghinaku tak masalah, tapi menyakiti Chu Yu? Itu tak bisa kuterima. Dia keluarga yang ingin kulindungi. Pa'a, pa'a. Dua tamparan keras mendarat di wajah Chu Cheng dan Chu Zhen sekaligus. Mereka jatuh tersungkur, pipi terbakar dan memerah. Bang! Chu Feng menendang dada Chu Cheng hingga ia terbatuk darah. Mana ancamanmu tadi? Kenapa sekarang diam? Katakan, tolong maafkan aku. Pa'a, pa'a. Tamparan kembali mendarat. Wajah Chu Cheng membengkak. Darah mengalir dari mulutnya. Namun dengan keras kepala ia meludah. Memohon, pada sampah sepertimu, jangan mimpi. Chu Feng hanya tersenyum dingin. Tamparan demi tamparan kembali menghujani wajah Chu Cheng. Dalam sekejap, kepalanya bengkak seperti kepala babi. Chu Feng, cukup! Teriak Chu Zhen sambil mencoba bangkit. Namun, bam! Satu tamparan ringan dari Chu Feng sudah cukup membuatnya terhempas ke tanah. Tak bisa bergerak lagi. Wajah Chu Cheng kini penuh darah dan bengkak. Meski tubuhnya gemetar, matanya masih menantang. Bunuh aku kalau berani. Chu Feng menyeringai. Ia meraih belati di pinggang Chu Cheng, lalu mengarahkannya ke dantiannya. Kau tak perlu menantangku. Aku hanya menghitung sampai 1. Jika kau tidak memohon pengampunan, dantianmu akan hancur, dan kau tak akan bisa berkultivasi lagi seumur hidupmu. Wajah Chu Cheng mendadak pucat. Keangkuhannya hilang, berganti ketakutan yang menusuk hati. Ia gemetar, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chu Cheng merasa kematian ada di depan mata. Surat kakak tertua. Chu Feng menyeringai dingin. Belati di tangannya terangkat tinggi. Matanya menatap tajam pada Chu Cheng. Suara rendah keluar dari bibirnya. 1. Us. Belati itu melesat turun dengan cepat. Namun di saat itu juga, aku salah. Aku salah. Chu Feng, tolong, jangan hancurkan kultivasiku. Suara jeritan penuh ketakutan menggema. Mata Chu Cheng terpejam rapat. Air mata mengalir deras. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Bahkan, di bawahnya, sebuah genangan kotoran tercipta. Rasa malu dan ketakutan menelannya sepenuhnya. Chu Feng terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia melemparkan belati ke tanah, merogoh tubuh Chu Cheng dan Chu Zhen. Dari mereka, ia menemukan 5 rumput roh tanah. Ia menepuk wajah Chu Cheng yang basah oleh air mata dan berkata dengan nada dingin. Lihatlah dirimu sekarang. Siapa sebenarnya yang pantas disebut sampah? Hahaha. Dengan tawa kecil penuh kemenangan, Chu Feng berbalik pergi, meninggalkan 2 sosok malang itu. Dalam gelapnya malam, Chu Cheng dan Chu Zhen tersandung, berusaha bangkit dengan wajah penuh darah dan rasa malu. Namun, dari balik bayangan, muncul sosok yang mereka kenal. Fiu! Ia berdiri kaku. Wajah cantiknya dipenuhi rasa heran. Tatapannya mengikuti punggung Chu Feng yang semakin menjauh. Dengan suara bergetar ia bergumam. Chu Feng, orang seperti apa dirimu sebenarnya? Ingatan masa kecil terlintas di benaknya. Chu Feng kecil yang selalu tersenyum meski dihina, yang tetap diam meski dipermalukan. Sosok yang dulu ia pikir lemah dan butuh perlindungan. Namun kini, kenyataan di depan mata mengguncang hatinya. Ia tersenyum samar, berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin selama ini kami salah. Kau tidak pernah lemah. Kau hanya menunggu waktu untuk menunjukkan bahwa dirimu cukup kuat untuk melindungi orang lain. Sementara itu, Chu Feng telah kembali ke kediamannya. Ia mengeluarkan semua hasil rampasannya. 3 rumput roh suci dan 5 rumput roh tanah. Melihatnya, ia tersenyum puas. Cukup untuk membuat Chu Cheng dan Chu Zhen menangis darah. Ia teringat kata pepatah lama. Melawan orang jahat butuh orang jahat. Bicara baik-baik pada mereka tidak berguna. Yang mereka pahami hanyalah kekuatan tinju. Malam itu, Chu Feng membuka sebuah surat. Tulisan tangan yang dikenalnya langsung membuat hatinya bergetar. Itu adalah surat dari kakaknya, Chu Guyu. Saudaraku,
5 tahun sudah sejak kau memasuki sekolah Azure Dragon. Tahun ini, pertemuan keluarga akan kembali digelar. Kepala keluarga akan turun dari posisinya. Dan ayah kita adalah salah satu kandidat. Untuk ayah, ini adalah hari terpenting dalam hidupnya. Aku harap kau hadir. Untuk bersorak bersamaku demi ayah. Membaca baris demi baris, Chu Feng terdiam lama. Pertemuan keluarga. Ajang di mana generasi muda akan bertarung, menunjukkan potensi mereka. Dan potensi itulah yang akan menentukan posisi orang tua mereka di keluarga. Kali ini, Chu Yuan, ayah mereka, punya peluang. Bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena ia memiliki putra seperti Chu Guyu, murid sekolah Ling Yun, kebanggaan generasi muda keluarga Chu. Namun, Chu Feng mengepalkan tinjunya. Aku juga akan hadir. Sudah saatnya aku membuktikan diriku, dan membuat semua orang tahu, putra Chu Yuan bukan hanya satu. Dengan tekad itu, Chu Feng menghabiskan malamnya untuk menyerap 3 rumput roh suci dan 5 rumput roh tanah. Energi spiritual memenuhi dantiannya. Ia bisa merasakannya. Ia sudah di ambang terobosan. Masih butuh sekitar 20 rumput roh suci lagi. Gumamnya, jumlah yang sangat besar. Tapi Chu Feng menaruh semua harapannya pada perburuan obat spiritual besok. Fajar menyingsing. Di alun-alun besar utara sekolah Azure Dragon, lebih dari 10.000 murid berkumpul. Itulah pintu masuk menuju gunung obat spiritual. Chu Feng berdiri dengan 2 tas. 1 penuh makanan, 1 lagi kosong. Matanya menyapu kerumunan mencari seseorang. Chu Feng, di sini. Suara lembut memanggilnya. Chu Yu melambaikan tangan dengan senyum hangat. Namun, berbeda dengan Chu Feng, ia hanya membawa tas kecil di pinggang. Tidak ada bekal makanan. Kau tak bawa makanan? Perburuan ini berlangsung 10 hari penuh. Apa yang akan kau makan? Tanya Chu Feng heran. Chu Yu terkekeh, menggeleng pelan. Bodoh, aku bukan datang untuk mengangkut beban. Tugas utamaku adalah mengejar obat spiritual. Soal makanan, serahkan pada yang lain. Ia menunjuk ke arah sekumpulan anggota aliansi Chu yang membawa tas besar berisi perbekalan. Chu Yu lalu menjelaskan. Dalam perburuan, semua dibagi dalam kelompok. Ada yang membawa makanan. Ada yang menjaga, ada yang bertugas menangkap. Aku ada di garis depan. Chu Feng mengangguk, mulai memahami cara kerja perburuan ini. Namun, saat ia menatap ke arah kelompok aliansi Chu, ia sadar ada satu wajah yang hilang. Heng, ia tidak datang. Setelah dipermalukan habis-habisan, tentu saja ia tidak punya muka untuk tampil di depan umum. Namun, ada satu orang lain yang justru hadir. Chu Zhen. Kali ini, ia tidak lagi sombong. Kepalanya tertunduk. Wajahnya muram, seolah kehilangan segala harga diri. Kakak naga dan harimau. Di tengah hiruk-pikuk murid yang berkumpul, suara Chu Feng terdengar tegas. Saya, Chu Feng, hadir sebagai anggota terakhir di sini. Tepuk tangan bergema. Papa, Papa. Itu datang dari Chu Yu yang dengan semangat menyambutnya. Bahkan beberapa anggota aliansi Chu yang bukan dari keluarga Chu ikut mengangguk hormat pada Chu Feng. Mereka tahu betul, kekuatan Chu Feng bukan main-main. Namun, wajah dingin dari para murid keluarga Chu justru menunjukkan kebencian yang nyata. Dan kemudian, suara penuh amarah meledak. Chu Yu, apa yang kau lakukan? Membawa orang luar ini ke dalam aliansi Chu. Itu suara Chu Wei. Murid lain segera ikut berteriak. Aliansi Chu tidak menyambutnya. Usir dia sekarang juga. Suara mereka keras. Sengaja dibuat heboh agar semua orang di sekitar menoleh. Dan benar saja, ratusan pasang mata kini menatap ke arah Chu Feng. Chu Feng terdiam sejenak. Ia tahu, ini bukan sambutan. Ini penghinaan. Di depan seluruh murid. Chu Yu yang panik mencoba membela. Chu Wei, bukankah kemarin kau sudah bilang? Namun Chu Wei memotong dengan dingin. Aku bisa menerima siapapun. Tapi bukan Chu Feng. Chu Yu terdiam. Matanya memerah. Bibirnya bergetar. Ia tahu Chu Wei sengaja memanfaatkannya untuk mempermalukan Chu Feng di depan umum. Tapi Chu Feng hanya tersenyum tipis. Tatapannya tenang saat menatap Chu Wei dan yang lain. Tidak masalah. Aliansi Chu tidak menerimaku. Aku bisa pergi. Tapi ingat baik-baik apa yang kalian lakukan hari ini. Suatu saat, aku akan membuat kalian menyesal. Tawa meremehkan pun pecah dari kerumunan. Hahaha, lelucon apa ini? Kau pikir kami akan menyesal? Siapa kau? Sampah. Bagi mereka, Chu Feng hanyalah bayangan masa lalu, anak yang selalu dianggap lemah. Namun, saat suasana semakin memanas, suara lain yang jauh lebih berat bergema. Tempat ini cukup ramai. Semua kepala menoleh. 2 sosok pria muda berjalan perlahan, mengunyah tebu sambil membuat suara berderak yang mengganggu. Pakaian ungu panjang mereka kotor,
lusuh, bahkan berminyak. Namun tak seorang pun berani meremehkan mereka. Karena di dada mereka, tersemat lencana dengan sepasang sayap, simbol dari aliansi sayap, aliansi terkuat di pelataran dalam. Keributan pun pecah. Itu, saudara naga dan harimau. Bai Long dan Bai Hu, murid jenius sejati. Murid laki-laki menatap dengan hormat, murid perempuan berteriak histeris, seakan melihat idola mereka. Bahkan Chu Yu sendiri memasang ekspresi serius. Chu Yu, kau kenal mereka? Bisik Chu Feng. Chu Yu mengangguk cepat. Mereka masuk sekolah Azure Dragon bersamaan denganku. Tapi pada usia 12 tahun, mereka sudah lulus ujian pelataran dalam. Bahkan, 3 tahun lalu, mereka sudah mencapai alam roh tingkat 6. Suara Chu Yu bergetar penuh hormat. Chu Feng tertegun. Alam roh tingkat 6, di usia 16 tahun. Itu artinya mereka bahkan lebih cepat dari kakaknya, Chu Guyu. Tak heran nama mereka begitu melegenda. Dan kini, langkah mereka membawa mereka tepat ke arah Chu Feng. Ketegangan pun meningkat. Semua anggota aliansi Chu, termasuk Chu Wei, tampak pucat. Jangan bilang Chu Feng sudah menyinggung mereka. Bisik seorang murid ketakutan. Kalau benar, maka dia selesai. Tak ada yang bisa selamat setelah menentang saudara naga dan harimau. Kerumunan terbelah. Bai Long menatap Chu Feng dari atas ke bawah, lalu bertanya datar. Kau yang bernama Chu Feng? Chu Feng menatap balik tanpa gentar. Ya, ada masalah. Bai Hu mengernyit, sorot matanya menajam, seakan sedang menilai isi jiwa Chu Feng. Kerumunan semakin gaduh. Habis dia. Baru masuk pelataran dalam. Sudah cari mati. Saudara naga dan harimau tidak suka ditantang. Namun, kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut mereka membuat semua orang terdiam membeku. Bai Long melipat tangan di dada. Bibirnya terangkat tipis. Chu Feng, tertarik bergabung dengan aliansi sayap. Menolak untuk bergabung. Tunggu sebentar. Barusan aku dengar mereka bilang apa? Tidak mungkin. Kau pasti salah dengar. Kata-kata saudara naga dan harimau langsung membuat semua orang terkejut. Seolah dunia berhenti berputar. Mereka melongo, saling pandang, dan ekspresi bingung bercampur iri muncul di wajah mereka. Aliansi sayap. Aliansi paling legendaris di pelataran dalam. Tiba-tiba mengundang Chu Feng? Baru kemarin, pemuda itu ditolak habis-habisan oleh sebuah aliansi kecil. Tapi sekarang, aliansi nomor 1 justru mengajaknya bergabung. Chu Feng, apakah kau bersedia masuk ke dalam aliansi sayap? Bai Long kembali menegaskan. Nadanya penuh wibawa. Kerumunan langsung riuh. Gila, aku nggak salah dengarkan. Aliansi sayap, merekrut dia. Dia itu siapa sih? Dari mana datangnya keberuntungan ini? Diskusi pecah bak minyak tersiram api. Semua tatapan kini tertuju pada Chu Feng, mencoba mencari apa yang istimewa darinya. Tapi tetap saja, mereka tak menemukan apa-apa. Aliansi sayap adalah mimpi semua murid. Tanah suci yang hanya dihuni para jenius sejati. Ada ribuan murid yang berlutut memohon masuk, tapi tetap ditolak mentah-mentah. Dan kini, kesempatan emas itu justru jatuh ke tangan Chu Feng. Wajah-wajah keluarga Chu jadi yang paling jelek. Terutama Chu Wei. Dia bagai dihantam palu besi. Syaraf otaknya mati rasa. Berdengung tak karuan. Sementara Chu Yu yang berdiri di sisi Chu Feng hanya bisa terpana. Mulut kecilnya terbuka. Matanya terus berkedip tak percaya. Saudara naga dan harimau tersenyum puas. Mereka menunggu reaksi Chu Feng. Mereka ingin melihat pemuda itu melonjak kegirangan. Berlutut. Lalu berterima kasih seperti orang gila karena berhasil meraih mimpi yang mustahil. Namun, Chu Feng justru berdiri tenang. Wajahnya datar, setenang air danau. Lalu ia berkata pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang. Terima kasih atas maksud baik kalian. Tapi, aku tidak berniat bergabung dengan aliansi manapun untuk saat ini. Hening. Lalu, apa AA? Suasana langsung meledak. Murid-murid hampir pingsan mendengarnya. Dia menolak? Dia benar-benar menolak aliansi sayap. Dia gila. Itu undangan dari aliansi sayap. Mimpi semua murid. Orang ini pasti otaknya rusak. Bahkan Bai Hu sampai berkerut marah, hampir meluapkan amarahnya, tapi ditahan oleh Bai Long. Bai Long menatap Chu Feng sekali lagi. Nada suaranya lebih berat. Chu Feng, pikirkan baik-baik. Bergabung dengan aliansi sayap adalah jaminan masa depanmu di sekolah Azure Dragon. Apa kau benar-benar yakin ingin menolak? Chu Feng menunduk sedikit, lalu menjawab tegas. Aku sangat menyesal. Jawabanku tetap sama. Bai Long menarik napas panjang, lalu berbalik pergi. Bai Hu menatap tajam penuh amarah, namun akhirnya mengikuti saudaranya. Kerumunan kembali bergemuruh. Dia benar-benar bodoh.
Menolak aliansi sayap. Aku yakin suatu hari dia bakal menyesal seumur hidup. Aliansi sayap bukan kelompok yang bisa kau tolak begitu saja. Itu sama saja mencari mati. Bahkan Chu Yu ikut panik. Chu Feng, apa kau sadar apa yang barusan kau lakukan? Itu aliansi sayap. Chu Feng tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi aku tidak akan masuk ke dalam aliansi yang bahkan aku tidak mengerti. Bahkan aliansi sayap sekalipun. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Setelah itu, ia melangkah pergi, meninggalkan semua tatapan terkejut dan bergumam. Chu Yu menatap punggung Chu Feng yang semakin jauh. Hatinya bergetar. Chu Feng, kenapa rasanya kau semakin sulit aku pahami? Namun kenyataannya, Chu Feng memang punya alasan. Di dalam tubuhnya, tersembunyi rahasia besar. Petir 9 warna. Kekuatan yang dulu hampir menghancurkan benua. Jika ada yang tahu benda itu bersemayam di dalam dantian Chu Feng, tak terbayang apa yang akan terjadi padanya. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi, saudara naga dan harimau berdiri di hadapan seorang gadis muda. Kulitnya putih mulus, alisnya tajam, mata besarnya bersinar, bibir kecil semerah buah ceri. Meskipun masih muda, kecantikannya jelas memikat. Namun saat ini, wajah cantiknya dipenuhi amarah. Jadi, kau bilang dia menolak undangan aliansi sayap kita. Gadis itu menggertakkan giginya. Suaranya dingin menusuk. Sumei, semua yang kami katakan benar. Jawab saudara kembar itu dengan hati-hati. Sumei menghela napas kasar. Menolak undangan kita? HMPH, dia benar-benar bosan hidup. Kita sudah memberinya wajah, tapi dia menolaknya. Kalau begitu, kita akan buat dia membayar. Saudara naga dan harimau saling pandang. Keringat dingin menetes. Mereka tahu gadis ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tenang saja. Aku akan serahkan urusan ini pada kalian. Ingat, jangan biarkan kehormatan aliansi sayap diinjak oleh orang seperti dia. Setelah berkata begitu, Sumei berbalik pergi, meninggalkan hawa dingin yang menekan. Kedua saudara itu menghela napas lega setelah gadis itu benar-benar hilang dari pandangan. Gadis kecil itu benar-benar menakutkan. Bai Hu berbisik sambil menyeka keringat. Bai Long menatap jauh. Wajahnya getir. Apalagi kalau kau lihat kakak perempuannya. Dibandingkan dia, Sumei masih jinak. Kenalan. Gunung Pengobatan Spiritual. Sebuah tempat terlarang. Seluruh gunung tertutup segel misterius. Kecuali seseorang bisa terbang. Satu-satunya cara masuk hanyalah melalui 8 pintu gerbang. Dan setiap gerbang dijaga oleh tetua kuat yang tidak pernah lengah. Hanya saat perburuan obat spiritual berlangsung, pintu-pintu itu akan dibuka. Hari itu, ke-8 pintu masuk terbuka lebar. Dari segala penjuru, nyaris 100.000 murid pelataran dalam berbondong-bondong masuk. Gunung obat spiritual ini sungguh luar biasa. Chu Feng berjalan perlahan di bawah naungan pohon raksasa. Tatapannya kagum. Pepohonan menjulang tinggi, semak lebat menutup pandangan. Bunga-bunga bermekaran dengan wangi yang begitu pekat. Pemandangan ini bagaikan dunia lain yang memabukkan. Namun tiba-tiba, matanya berbinar. Rumput roh tanah. Di hadapannya, berdiri tanaman aneh setinggi 5 inci, berdaun 4, berwarna hijau, dengan cahaya redup yang menyelimutinya. Tapi bahkan sebelum ia mendekat, shoo! Rumput itu mendadak berkontraksi. Lalu, biuk, melesat masuk ke tanah. Heh, jadi kau bisa kabur ya? Chu Feng terkekeh. Dia tahu, rumput roh tanah memang bisa melarikan diri ke bawah tanah. Tapi, jalurnya pasti lurus. Dan cepat atau lambat, ia harus muncul kembali ke permukaan. Chu Feng berdiri diam, matanya tajam mengawasi tanah. Lalu, wos! Cahaya hijau menyala. Rumput roh tanah kembali muncul. Namun kali ini Chu Feng sudah siap. Tubuhnya melompat, tangannya membentuk cakar elang, dan dengan sekali raihan. Bra! Rumput roh tanah berhasil dicabut dari tanah. Jiji. Tanaman itu bergetar hebat, memancarkan suara tajam menusuk telinga. Tapi semakin lama, semakin lemah. Akhirnya, cahayanya redup, tubuhnya mengecil, hingga hanya sebesar jari. HMPH, benda kecil ini ternyata benar-benar aneh. Chu Feng tersenyum tipis. Namun setelah menyerapnya ke dalam dantian, ia hanya bisa mendesah. Tenaganya terlalu lemah. Bahkan tak cukup untuk mengisi gigiku. Meski kecewa, ia tidak berhenti. Ia terus menjelajahi hutan, mengumpulkan rumput roh tanah demi rumput roh tanah, lalu menyerapnya di tempat. Gunung Pengobatan Spiritual terbagi menjadi 3 wilayah. Lingkar luar, lingkar tengah, dan lingkar dalam. Lingkar luar dipenuhi obat spiritual berkualitas rendah. Lingkar tengah, obat spiritual berkualitas sedang. Lingkar dalam,
Di sanalah berdiam obat spiritual kualitas tinggi, seperti rumput roh suci. Namun rumput roh suci bukanlah tanaman biasa. Ia bisa menyerang. Bahkan dikatakan kekuatannya setara dengan binatang buas tingkat 6. Tanpa kekuatan roh tingkat 6, mustahil menaklukkannya. Karena itu, Chu Feng tidak gegabah. Targetnya sederhana, rumput roh langit, obat spiritual kualitas sedang. Namun, menangkap rumput roh langit tidak mudah. Tanaman itu bisa melesat cepat, bahkan berubah menjadi tak terlihat sesaat, membuat Chu Feng berkali-kali dikecoh. Seharian penuh ia berlari kejar-kejaran. Namun hingga matahari tenggelam, satu pun rumput roh langit tak berhasil ia tangkap. Sial! Aku tidak percaya. Aku bisa kalah dengan tanaman. Chu Feng mengepalkan tinjunya. Akhirnya ia berhenti, duduk, dan mengambil bekal dari ranselnya. Sambil makan, ia masih mengingat ejekan rumput roh langit yang seakan-akan menertawakannya. Tiba-tiba, suara-suara terdengar dari balik hutan. Seperti yang kukatakan, jangan masuk ke lingkar tengah. Rumput roh langit bukan untuk kita. Hahaha, Nona, jangan khawatir. Aku sudah hampir memahami polanya. Beri aku 1 hari lagi, aku jamin bisa menangkapnya. HMPH, 1 hari lagi. Dalam 1 hari, berapa banyak rumput roh tanah bisa kita dapatkan di lingkar luar? Kau hanya buang-buang waktu. Chu Feng berhenti mengunyah. Alisnya sedikit terangkat. Sepertinya bukan hanya aku yang kesulitan. Ia terkekeh pelan. Namun tiba-tiba, Nona, lihat, itu sepertinya Chu Feng. Mendengar nama itu disebut, Chu Feng mengangkat kepalanya. Di hadapannya, 10 siluet muncul dari balik pepohonan. Dan benar saja, semua wajah itu adalah kenalan lamanya. Gadis di depan adalah Chu Sui, sepupu Chu Feng, 1 tahun lebih muda darinya. Kulitnya putih bersih, sesuai dengan namanya yang berarti salju. Meskipun tak secantik Chu Yu, dia tetap memiliki pesona sendiri. Namun sayang, sejak kecil, Chu Sui selalu memusuhi Chu Feng. Di sampingnya berdiri seorang pemuda jangkung kurus dengan wajah menyebalkan. Chu Feng langsung mengenalinya. Chu Gao, seorang pelayan keluarga Chu, tapi punya bakat lumayan hingga bisa masuk ke sekolah Azure Dragon. Kini ia sudah mencapai roh tingkat 4. Sejak kecil, dia selalu seperti bayangan, terus menempel pada Chu Sui. Dan kini, dengan suara sinisnya, ia berkata, "Oh, ternyata benar. Itu kau, Chu Feng." Nada bicaranya jelas penuh hinaan. Chu Feng hanya melirik sekilas, lalu kembali melanjutkan makannya, seolah-olah orang-orang itu hanyalah angin lewat. Jeritan di hutan. Aku bilang, Chu Feng, kau ini juga sama sekali tidak berguna. Seharian penuh, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Chu Sui mencibir sambil melirik tas kering Chu Feng. Chu Feng mengangkat kepalanya, lalu balas menatap dingin. Oh begitu? Dengan kalian yang bersepuluh, hasilnya juga sama saja. Bukankah itu berarti kalian lebih tidak berguna dariku? Tatapannya jatuh pada tas kosong milik Chu Sui. Sudut bibirnya terangkat. Aku benar-benar tak paham apa yang dipikirkan Chu Wei. 10 orang sampah, dikumpulkan jadi satu kelompok, lalu nekat masuk ke lingkaran tengah. Hah, apa kalian kesini untuk berkemah? Apa jatah makanan kalian cukup? Omong kosong. Chu Sui mendengus marah. Wajahnya memerah karena tersinggung. Di belakangnya, 9 pelayan keluarga Chu juga berubah masam. Terutama Chu Gao. Ia maju, menunjuk Chu Feng dengan penuh amarah. Kalau kau berani melecehkan nona kami lagi, aku akan melumpuhkanmu. Chu Feng mendongak, menatapnya sekilas dengan tatapan jijik. Kalau memang bisa, silakan coba. Lalu ia menunduk kembali, tenang melanjutkan makannya. Kau pikir aku tak berani? Chu Gao meraung. Aura roh tingkat 4 meledak dari tubuhnya. Angin berputar, dedaunan beterbangan. Dengan langkah garang, ia menerjang Chu Feng. Namun pada detik itu, Chu Feng mendongak. Sepasang matanya, dingin, tajam, bagaikan pisau yang menusuk langsung ke jiwa. Tak, tubuh Chu Gao sontak berhenti. Nafasnya tercekat, seluruh bulu kuduknya merinding. Itu, pencegahan. Aura menakutkan yang pernah ia rasakan hanya dari orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Dan sekarang, Chu Feng yang mengeluarkannya? Gulp. Chu Gao menelan ludah. Tanpa berani bicara lagi, ia langsung mundur, bahkan berbalik lari kembali ke belakang. Adegan itu membuat semua orang terdiam. Chu Sui menatap, bingung sekaligus malu. Kenapa Chu Gao mundur begitu saja? Apakah hanya karena tatapan Chu Feng? Chu Gao, apa-apaan kau ini? Chu Sui berteriak, marah sekaligus kecewa. Aku. Chu Gao tak mampu menjawab. Sampah tak berguna.
Chu Sui mendesis. Giginya gemeretak. Lalu ia menoleh ke arah Chu Feng. Chu Feng, kau benar-benar sudah besar kepala. Apa kau lupa? Saat kecil, kau pernah dipukuli oleh Hong Fei hingga tak bisa berdiri. Wajah Chu Feng langsung berubah dingin. Kedua tangannya mengepal. Jatah makanan di tangannya remuk menjadi bubuk. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya, membentuk badai yang memukul Chu Sui dan yang lainnya hingga terhuyung-huyung ke belakang. Chu Hongfei. Nama itu menusuk hatinya. Luka lama yang tak pernah sembuh. Dia masih ingat, usia 8 tahun, dipukuli oleh Hong Fei yang berusia 10 tahun hingga tak bisa bangun dari ranjang setengah bulan. Bahkan kakaknya, Chu Guyu, pun tak mampu menandingi Hong Fei. Itu adalah duri dalam hati Chu Feng. Duri yang akan terus menyakitinya, sampai ia mencabutnya sendiri. Dengan tatapan yang membeku, Chu Feng menatap Chu Sui. Dengar baik-baik. Beritahu Chu Hongfei, aku akan kembali di pertemuan keluarga tahun ini. Dan pastikan dia bersiap untuk berlutut dan memohon ampun di depanku. Suaranya berat, penuh kebencian. Aura dingin menyelimuti seluruh tempat. Dan sekarang, enyahlah dari pandanganku, atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Chu Sui gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan terhadap Chu Feng. Kakinya lemas, tak berani membalas sepatah kata pun. Ia hanya bisa berbalik, lalu melarikan diri ke dalam hutan. Chu Gao dan yang lainnya ikut kabur. Wajah mereka pucat pasi. Setelah semuanya pergi, Chu Feng membereskan barangnya. Tatapannya dingin, penuh tekad. Hong Fei, jika kau benar-benar kembali tahun ini, aku akan menunggumu. Namun, ia sadar, kekuatan Hong Fei bukan sembarangan. Paling tidak, kini Hong Fei pasti sudah mencapai roh tingkat 5, mungkin bahkan lebih. Chu Feng harus mempercepat kultivasinya, kalau ingin menebus luka masa lalu. Tapi tiba-tiba, jangan sentuh aku. Suara jeritan melengking menggema dari dalam hutan. Itu suara Chu Sui. Chu Feng mengerutkan kening. Ia sempat ragu, tapi akhirnya berlari ke arah sumber suara. Di sebuah tanah lapang, pemandangan menjijikan sedang terjadi. Chu Sui berjuang lemah. Air matanya bercucuran. Pakaian atasnya sudah robek. Kulit pucatnya terbuka. Di sekitarnya, 3 pria bertampang bengis menyeringai. Mereka berusia sekitar 20-an. Pedang besi hitam besar tersampir di punggung mereka. Mereka adalah anggota aliansi pedang. Hehe, tenang saja, Junior. Kami tidak akan melukaimu. Kami hanya ingin mengobrol. Pria berwajah bopeng tertawa seraya merobek pakaian Chu Sui lebih jauh. Dua lainnya tak sabar. Tangan mereka sudah mulai menyentuh tubuh Chu Sui. Kami dari sekolah yang sama. Jika kalian berani, para tetua pasti menghukum kalian. Chu Sui menangis. Putus asa. Hukum. Haha. Salah satu dari mereka tergelak. Kami melindungimu, bukan mencelakaimu. Para tetua takkan peduli. Lagi pula, bukankah lebih baik kau bersama kami, daripada bersama para sampah itu? Ketiganya tertawa mesum. Mata liar mereka berkilat lapar. Sementara di samping, Chu Gao dan 9 orang lainnya hanya berdiri gemetar. Wajah pucat, tubuh kaku, tak mampu berbuat apapun. Aku mohon, senior, lepaskan nona keluarga kami. Suara Chu Gao bergetar, penuh ketakutan. Namun baru saja ia bicara. Pria berpedang menghunus pedang hitamnya, menebas ringan ke arah Chu Gao. Slash! Darah muncrat. Luka panjang menganga di kakinya. Chu Gao menjerit kesakitan. Langsung berlutut di tanah. Aura tajam menyapu tempat itu. Tingkat 5. Alam roh. Semua murid keluarga Chu langsung terdiam membeku. Mereka sadar, kekuatan lawan terlalu jauh di atas mereka. Dan Chu Sui hanya bisa menangis pasrah saat 3 pria dari aliansi pedang semakin mendekat. Saya disebut keadilan. Pergilah sekarang, dan aku akan membiarkanmu hidup. Suara dingin pria berwajah bopeng itu menusuk telinga. Pedang besi hitam di tangannya berkilat tajam. Diarahkan ke Chu Gao dan para pelayan keluarga Chu. Niat membunuh yang terpancar darinya begitu jelas, membuat mereka semua pucat pasi. Wajah para pengikut Chu Sui berubah. Ketika nyawa mereka terancam, kesetiaan mulai goyah. Beberapa bahkan sudah mundur selangkah. Chu Sui menatap mereka dengan hati pahit. Orang-orang yang sejak kecil tumbuh bersamanya, mengikuti setiap perintahnya, kini ragu meninggalkannya. Ia ingin memarahi mereka, ingin berteriak, tapi ia sendiri tahu. Ia sudah selesai. Di sekolah Azur Dragon, ia bukan siapa-siapa. Tak punya pengaruh, tak punya kekuatan. Bahkan bila harus ternoda, ia hanya bisa pasrah. Tepat ketika putus asa merayap ke hatinya. Sos! Bayangan melompat keluar dari hutan. Tubuh itu mendarat tepat di depan Chu Sui,
tegap bagaikan perisai. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, telapak tangan menghujani udara. Puluhan bayangan serangan menyapu ke arah 3 anggota aliansi pedang. Siapa? Ketiga pria itu terkejut. Mereka melompat mundur. Pedang terhunus. Namun Chu Sui yang paling terperanjat. Dia tidak menyangka, ketika semua pelayan ragu meninggalkannya, justru Chu Feng, orang yang selalu ia hina, muncul dan berdiri melindunginya. Kau siapa? Berani mengganggu kesempatan bagus kami? Teriak pria bopeng itu, menunjuk Chu Feng dengan marah. Chu Feng tersenyum tipis. Namaku tak pantas kau ketahui, tapi kau bisa memanggilku keadilan. Hah? Keadilan? Pria bopeng itu tertawa mengejek. Dengan ayunan pedangnya, bilah angin tajam meluncur deras ke arah Chu Feng. Chu Feng segera mendorong Chu Sui ke samping dengan telapak tangan hangat. Menyingkirlah. Tubuhnya lalu berkelebat, menghindari serangan itu, dan melesat lurus ke arah pria bopeng. Satu telapak ilusi langsung menghantam. Berat, kau cari mati. Dua anggota aliansi pedang lain ikut bergerak. Pedang mereka terhunus, menusuk ke arah tubuh Chu Feng dengan gaya aneh yang mematikan. Namun Chu Feng tidak gentar. Ia merubah serangannya. 3 telapak ilusi sekaligus menahan pedang mereka. Klang, klang. Suara logam bergema keras. Keempat tubuh terpental mundur. Chu Feng merasa telapak tangannya mati rasa. Wajahnya sedikit mengernyit. Roh tingkat 5, dan mereka bahkan belum keluarkan semua kekuatan. Ketiga pria itu juga terkejut. Dia, hanya roh tingkat 4, tapi bisa menahan kami bertiga. Hei, bocah, kau punya bakat. Salah satu dari mereka bersuara, nada penuh siasat. Tak perlu menyinggung aliansi pedang. Bergabunglah dengan kami. Masa depanmu akan cerah. Benar, tambah yang lain. Dengan kekuatanmu, kau bisa naik lebih cepat bersama kami. Chu Sui yang mendengar itu, wajahnya berubah tegang. Apa Chu Feng akan meninggalkanku? Ia tahu Chu Feng tak punya alasan menolongnya. Tawaran aliansi pedang terlalu menggiurkan. Namun, HMPH. Chu Feng mendengus, meludahkan air liur ke tanah. Aliansi pedang? Lebih cocok disebut aliansi binatang. Sampah seperti kalian ingin menyeretku masuk? Jangan bermimpi. Wajah ketiganya berubah kelam. Kau memaksakan ini pada kami. Dengan amarah, mereka mencabut pedang dan menyerang bersamaan. Angin pedang menyapu liar, membelah udara. Jangan berdiri di sana. Pergi. Jangan ganggu pertempuran ini. Chu Feng berteriak ke arah Chu Sui dan pelayan lainnya. Telapak tangannya berkelebat cepat, memenuhi udara dengan palm ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga pria itu saling melirik, lalu mengeluarkan jurus pamungkas. Pedang mereka berkilat, mengelilingi Chu Feng dengan formasi maut. Chu Feng. Chu Sui menggertakkan giginya. Hatinya berkecamuk. Dia tahu, Chu Feng mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Nona, ayo pergi. Pelayan keluarga Chu berusaha menariknya. Chu Sui menolak, menatap Chu Feng dengan mata berair. Namun Chu Feng kembali berteriak. Suara menggelegar. Pergi. Tubuh Chu Sui bergetar. Air mata jatuh dari sudut matanya. Terima kasih, bisiknya, sebelum akhirnya berlari masuk ke hutan. Ketiga pria dari aliansi pedang marah bukan main. Berat, kau berani merusak kesempatan emas kami. Hari ini kami lumpuhkan kau. Chu Feng menghela napas. Coba saja kalau bisa. Namun di dalam hati, ia tahu, melawan 3 ahli roh tingkat 5 sekaligus terlalu berbahaya. Ia tidak ingin mengungkap kartu trufnya. 3 gaya guntur. Dengan kelincahannya, ia pura-pura menyerang, lalu melompat ke udara dan keluar dari kepungan mereka. Kalian bertiga sampah. Kalau bisa, tangkap aku. Chu Feng tersenyum mengejek, lalu melesat ke dalam hutan seperti kilat. Kejar dia. 3 pria itu meraung marah, berlari mengejarnya. Namun meski mereka menggunakan kekuatan penuh, mereka tak mampu menyusul. Selalu ada jarak di antara mereka. Dan Chu Feng, dengan kelincahannya, semakin menghilang ke dalam hutan gelap. Makam 1000 tulang. Brengsek, apa dia reinkarnasi monyet? Bagaimana bisa dia begitu cepat? Bocah ini, tidak sederhana. Palem ilusi sampai level itu? Di usianya, kalau dia terus berkembang, dia akan jadi ancaman. Tepat, justru karena itu, dia tidak boleh keluar dari sini hidup-hidup. Kalau dibiarkan, kita semua akan menyesal. 3 anggota aliansi pedang berlari seperti bayangan. Tatapan mereka makin kelam. Semakin mereka memahami kekuatan Chu Feng, semakin besar pula tekad untuk menghabisinya. Sementara itu, Chu Feng juga sadar, kecepatan mereka tidak bisa kuabaikan.
Aku belum bisa menyingkirkan mereka. Meski kekuatannya jauh melampaui orang di level yang sama, melawan 3 ahli roh tingkat 5 sekaligus membuatnya terdesak. Untungnya, energi spiritual di dantiannya masih melimpah. Jika ia terus berlari, mungkin stamina lawan akan terkuras duluan. Namun, masalah sebenarnya adalah aliansi pedang itu sendiri. Kalau mereka keluar hidup-hidup, aku akan jadi target. Apa aku harus membungkam mereka di sini? Atau tidak sama sekali? Pikiran untuk mengeluarkan 3 gaya guntur sempat terlintas. Tapi Chu Feng segera menekannya. Membunuh sesama murid sekolah Azure Dragon adalah kejahatan besar. Bila ketahuan, keluarga Chu bisa ikut terseret. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan muncul di sekelilingnya. Malam yang gelap kini seakan berganti siang. Ini, apa? Chu Feng terhenti. Matanya membelalak ketika melihat pemandangan di sekitarnya. Lautan tulang putih, tak berujung. Tumpukan tengkorak dan tulang seputih giok memenuhi hutan, menyebarkan aura berat yang menekan hingga dada sesak. Langkahnya terasa berat. Tubuhnya seakan kehilangan kekuatan. Tempat apa ini? Bisik Chu Feng dengan wajah pucat. Ia tahu, tulang-tulang itu bukan milik orang biasa. Hanya ahli puncak, yang setelah mati tulangnya tidak hancur, bahkan masih meninggalkan tekanan spiritual. Tapi, dari mana datangnya begitu banyak? Bukankah gunung pengobatan spiritual selalu dijaga para tetua? Bagaimana bisa ada lautan tulang sebesar ini tanpa seorang pun menyadarinya? Semakin ia berpikir, semakin dingin tulang punggungnya. Meski dirinya berjiwa kuat, pada akhirnya, ia hanya pemuda 15 tahun. Terjebak sendirian di lautan tulang yang menyeramkan ini, rasa takut mulai merayap ke hatinya. Tiba-tiba, tok, tok, suara langkah kaki tenang terdengar. Di kejauhan, di antara tulang-tulang putih, sosok seorang lelaki tua perlahan muncul. Jubah biru sederhana dengan simbol 8 trigram. Rambut dan jenggot putih bersih. Wajahnya sehalus giok. Kulitnya memancarkan cahaya samar. Di tangan kanannya, ia menggenggam pengocok lalat kuno. Ia berjalan perlahan, seakan tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanan tulang putih. Senyumnya damai, tapi aneh. Terlalu damai, hingga terasa mencekam. Aura lelaki tua itu bukan manusia biasa. Ia seperti Santo yang turun ke dunia fana. Mungkinkah ini makam 1000 tulang dari legenda? Chu Feng terperanjat. Tak lama, 3 anggota aliansi pedang juga tiba. Namun begitu melihat pemandangan itu, wajah angkuh mereka seketika memucat. Bukan marah, bukan heran, tapi takut. Bocah sialan. Kau membawa kami ke sini. Makam 1000 tulang. Tempat ini benar-benar ada. Makam 1000 tulang. Chu Feng menatap mereka. Alisnya berkerut. Dengan suara bergetar, salah satu dari mereka menjelaskan. Legenda mengatakan makam 1000 tulang akan muncul secara acak di gunung pengobatan spiritual. Siapapun yang masuk, tidak pernah keluar hidup-hidup. Kalaupun ada yang selamat, mereka akan jadi gila. Mereka gemetar. Bibir mereka bergetar saat menyebut tempat ini. Chu Feng mengalihkan pandangannya kembali pada lelaki tua itu. Ia berdiri hanya beberapa langkah di depan, menatap langsung pada Chu Feng dengan senyum samar. Yang mulia, bolehkah saya bertanya, apakah ini benar-benar makam 1000 tulang? Namun lelaki tua itu tetap diam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya senyum. Senyum yang semakin lebar. Chu Feng merasakan hawa dingin menjalar ke tulang sumsum. Oi, bocah, kau bicara dengan siapa? Tiba-tiba pria bopeng berteriak. Chu Feng menoleh. Apa kalian tidak melihatnya? Lelaki tua itu tepat di sana. Namun ketiga anggota aliansi pedang menatapnya dengan wajah pucat pasi. Mata mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melihat orang lain. Jangan bercanda, bocah. Jangan bikin kami tambah takut. Chu Feng terdiam. Apa? Hanya aku yang bisa melihatnya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Ji! Suara jeritan menggema dari segala arah. Bukan suara manusia, tapi seperti jutaan jiwa melolong, menangis, menjerit minta keadilan. Udara mulai dipenuhi kabut hijau tua. Kabut itu keluar dari tulang-tulang putih, mengambang, berputar, lalu perlahan merayap ke arah mereka. Chu Feng menatapnya dengan tubuh kaku. Ketiga anggota aliansi pedang sudah gemetar. Wajah mereka hilang warna. Dan lelaki tua itu masih berdiri di sana, dengan senyum menakutkan yang tak pernah pudar.